أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin muslimat, para jamaah masjid Baitul Muhajirin, wabil khusus kepada para orang tua kami, para pembina, para DKM yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Seseorang tidak akan bisa mengamalkan satu amal soleh yang terbesar, di antaranya mengaji ilmu agama ini, tanpa izin, kehendak, dan pertolongan Allah Ta'ala. Jangankan amal besar, amal yang ringan saja, seperti doa masuk WC, keluar masuk WC, apa doanya? Masuk WC apa doanya? Allahumma barik lana, Allahumma inni ini kalau Bapak Ibu tidak mendapat pertolongan dari Allah, insya Allah masuk WC, keluar WC Anda lalai. Kalau nggak ada pertolongan, lalai, nggak baca doa apa-apa. Padahal WC adalah tempat beranak punaknya siapa? Ya. Itu amal ringan. Kalau kita tidak dapat pertolongan Allah, nggak bisa tuh kita masuk WC baca doa. Keluar WC Allahumma alhamdulillah dan tidak anil adab, nggak bisa. Ini menuntut ilmu amal besar, lebih hebat dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berjihad sekalipun. Loh kok bisa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa menuntut ilmu lebih besar pahalanya dari sholat, puasa, zakat, dan sebagainya? Yang tahu dapat sepeda. Ya udah stop. Ada yang tahu apa itu? Nggak dapat sepeda ya, udah lengser kan? Kenapa menuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada puasa, sholat itu sendiri? Ayo tunjukkan. Ilmu lebih utama dari amal, agak betul, lebih mengerucut lagi. Agak betul tapi agak salah juga. Ya, sedikit betul. Yang lebih tepatnya apa? Menuntut ilmu diwajibkan dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Itu agak betul juga. Ya, Anda belum berhasil. Hampir. Bapak Ibu, kenapa menuntut ilmu lebih besar dari sholat itu sendiri, lebih penting dari puasa, zakat, berhaji, umrah, bahkan dari berjihad? Kenapa? Karena semua amal-amal ini, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, tidak sah tanpa ilmu. Itu ngerti? Baik, Bapak sekalian, ini ada Pak Haji Arya ini, ada Bos Al-Bazar ini. Itu di sini rumahnya. Kita sini. Cuma beliau dimutasi, jadi kita jarang ketemu lagi di Al-Badar. Ya, di Jadi tema kita adalah muhasabah diri di awal tahun Masehi. Ini pembahasan sangat basic, penting, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah Allah izinkan kita ya berada di tahun 2025. Dan ini kita penting untuk muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Ketika kita beramal 2024 kemarin,
Kira-kira amal kita, perbuatan kita, tindakan kita banyak menarik ridho Allah atau justru banyak menarik murka Allah? Itu untuk dimuhasabahkan, untuk di apa? Cek and recheck, diinterogasi diri kita, diperhitungkan. Kira-kira kemarin saya baik apa tidak ya? Ya, hadirin, alhamdulillah Allah izinkan kita masih hidup di tahun 2025 ini. Dan kita tidak bisa menafikan meniadakan tahun Masehi ini. Kenapa? Karena tahun Masehi masih kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita punya tahun Hijriah. Sekarang bulan apa nih? Apalagi bulan Rajab, bulan suci Rajab. Kita memang punya bulan Hijriah, penanggalan Hijriah, tetapi kita tidak menafikan akan pentingnya waktu Masehi. Dan ia berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Bapak Ibu yang dapat gaji, masih gajian atau memberi gaji, itu gajinya pakai tanggalan Masehi apa Hijriah? Masehi lah. 2 pekan lalu kita ngambil raport anak-anak kita, betul? Yang SD, yang SMP, yang SMA, ngambil raport itu pakai tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia apa tanggal apa? Satu lagi yang terpenting, yang ada di dompet kita masing-masing tuh, KTP kita tertulis tahun Masehi apa Hijriah? Emang ibu-ibu di KTP-nya tertulis saya lahir tanggal 15 Jumadil Awal gitu? Gak ada lah, pakainya Masehi. Makanya kita penting untuk muhasabah nih. Memang kita diperintahkan muhasabah sebanyak mungkin. Tahun Masehi kita muhasabah. Ya, kita flashback lagi kira-kira amal kita baik apa enggak. Ramadan nanti setelah Lebaran, ya muhasabah lagi. Kemudian tahun baru Islam muhasabah lagi. Bahkan Bapak Ibu, muhasabah ini sangat baik kalau kita lakukan tiap malam. Coba nih, di tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita harus lebih serius beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena saya yakin nih Pak, yang ada di masjid ini insya Allah 50 tahun yang akan datang kita sudah akan ketemu di alam kubur. Betul nggak? Betul nggak? Bu, ibu kalau 50 tahun lagi umur berapa Bu? Sama nggak kesian sama anak cucu ngurusin kita. Ayah saya meninggal usia 85, badannya sudah melemah, nggak bisa kemana-kemana, di kasur aja, kita yang mandiin, kita yang cekokin, ya pakai pampers dewasa. Tapi nggak apa-apa, kita berbakti sama bapak kita, ibu kita, senang banget. Ya, makanya kalau ada orang tua kita kayak gitu, kita betul-betul berbakti, insya Allah mudah semuanya, dimudahkan semuanya, barokah. Nah, akhirnya orang tua kita sebelum meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain. B, sebelum ketika baru awal sakitnya itu, B mau dibayar panjang umur B, nggak usah capek. Ya capek. Bapak Ibu, 50 tahun yang akan datang, insya Allah kita akan bertemu, saya dan Anda semua akan bertemu di alam barzah. Dan ini momen-momen kita ngaji ilmu ini akan menjadi momen terindah di hadapan Allah. Makanya kita buat satu appointment nih kalau bisa. Tahun 2025 saya mau muhasabah bukan setahun sekali, tapi tiap malam. Biasakan Bapak Ibu sebelum tidur wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat, ya. Udah gitu 3 menit aja deh muhasabah. Ya Allah, dari pagi saya ngapain aja? Kira-kira bacaan Quran saya berapa halaman? Kira-kira tadi saya zikir berapa? Sedekah saya berapa? Begitu baru tidur. Ini jangan tidur masih megang handphone, tidur masih megang remote TV, tidur gelimpangan di depan televisi. Gelimpangan sih gelimpangan. Ini bahasa Betawi. Gelimpangan atau gelimpangan? Berserakan begitu, keleleran. Ya, bagusnya kita tuh mulai sekarang muhasabah. Kalau mau tidur, wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat, kemudian merenung sejenak. Ya Allah, sampai kapan umur saya? Sampai kapan daripada amanah kehidupan yang Engkau berikan? Seperti itu. Kalau memang Engkau ingin cabut nyawa saya, ya Allah,
cabutlah nyawa saya dalam keadaan husnul. Begitu juga 2025, ya Allah, tahun ini ya Allah, mudahkan urusan kami, ekonomi keluarga kami, anak cucu kami yang sedang belajar, kuliah, yang mencari pekerjaan. Doakan semua itu. Terlebih lagi negeri kita Indonesia ya Allah, dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana. Itu nilai muhasabahnya. Kita kalau muhasabah tidak menjadi seorang muslim yang egois. Muslim yang egois apa? Muslim yang cuma memperhatikan diri sendiri itu. Yang penting saya soleh, saya soleha, saya baik. Bukan begitu. Bahkan doa saja kalau bisa mulai nanti malam itu kita berdoa ya untuk anak, istri, anak, suami, keluarga, sakinah, mawaddah, urusan ini itu mudah semuanya, pendidikannya mudah, ekonomi mudah. Doakan negeri kita. Ya Allah, jadikanlah ya negeri kami jauh daripada musibah, malapetaka, bencana. Kan begitu. Orang-orang yang menyelenggarakan pemerintah ya Allah, Engkau jadikan mereka orang yang baik, yang soleh, rajin ibadah, yang taat, yang jujur, yang amanah. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita umat Islam masih memakai ini tahun Masehi, bahkan dimulainya itu ketika pemerintahan Islam sedunia yang runtuh tahun 1924. Pada tahun 1840-nya itu ketika keuangan negara defisit, mereka meminjam daripada orang-orang Eropa, minjem duit pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan sebagainya yang memimpin pemerintahan Islam sedunia, Turki Utsmani. Sampai Mekah, Madinah itu dari disetirnya oleh mereka itu. Sebelum ada pemerintahan Saudi kan baru tahun-tahun ini, ya 100 tahun ke belakang. Nah, Bapak sekalian, jadi ketika mereka saat itu pemerintahan Islam defisit keuangan, mereka berhutang kepada orang-orang Eropa. Bayar itu untuk menentukannya dengan tahun Masehi. Karena orang Eropa tidak mengenal tahun Hijri. Kita mulai pakai. Sebenarnya nggak apa-apa, ya, karena tahun Masehi ini berdasarkan peredaran apa? Matahari. Ada nggak surat matahari? Ada. Surat ke-91. Coba dibaca. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu namanya ayat surat matahari. Matahari ciptaan siapa? Allah. Demikian juga kita tahun Hijriah pakai peredaran apa? Bulan. Ada nggak surat rembulan dalam Al-Quran? Ada. Surat ke-54. Surat Al-Qamar. Ada yang hafal nggak? Ya, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Terus khushu'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Ini termasuk ayat yang susah kita hafal dan bahasa Arabnya sangat tinggi. Ya, saya ngerti bahasa Arab, tapi saya memahami bahasa Arab surat Al-Qamar itu cukup rumit. Ya, nggak kayak ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu, bahasa Arab Al-Quran yang paling rumit itu dari juz 26 ke atas. Ya, kayak juz 30 tuh. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Itu termasuk rumit bahasa Arab. Baik. Jadi Bapak Ibu, peredaran matahari jadilah tahun Masehi. Peredaran bulan jadi tahun Hijriah. Saya tanya, matahari dan bulan ciptaan siapa? Allah. Dan Bapak Ibu paham tidak? Kalau matahari dan bulan itu diciptakan oleh Allah untuk orang Islam, bukan untuk orang non-Muslim. Ini hadis perdana yang kita buka. Karena kalau orang Islam sudah nggak ada di permukaan bumi ini, matahari, rembulan, langit semua pecah, luluh lantak, kiamat. Makanya orang-orang non-Muslim berhutang sama Bapak Ibu. Selama Anda masih ada eksis di dunia ini, mereka masih bisa makan, minum, kulineran, traveling, healing, kesana kemari, berbisnis, masih bisa. Sebab kalau kita udah meninggal semua, kiamat. Nih,
Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomornya 392. Masih awal-awal dia berarti dari sahih Muslim. Tuh, ya. Daripada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak juga menghafal hadis Nabi. Jumlahnya hampir mencapai 2168 hadis. Ini sahabat Anas. Beliau menempati ranking nomor 3. Sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 orang, yang penghafalan hadis yang terbanyak cuma 7 orang. Yang pertama Abu Hurairah 5.374 hadis. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar 2.800 sekian hadis. Yang ketiga beliau Anas bin Malik 2.100 sekian. Yang keempat Bunda Aisyah, satu-satunya perempuan, 2.110 hadis. Yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketujuh Jabir bin Abdullah. Cuma 7 orang tuh Pak. Ini yang hafalan hadisnya di atas 1000. Bapak Ibu hafalan hadisnya berapa? Baik. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat. Enggak bakal datang hari kiamat. Hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, selama di permukaan bumi ini masih ada orang yang ngucapin apa? Allah. Yang menyembah siapa? Allah. Kalau orang Islam udah mati semua, bangkit kiamat, matahari, bulan, tanggalan Masehi dan Hijriah udah gak berlaku, hancur semuanya. Jadi ketika kita pakai tahun Masehi nggak apa-apa, karena tidak ada masalah dengan akidah itu. Itu cuma perhitungan apa? Waktu. Bahkan sholat kita pakai peredaran bulan atau matahari? Loh, matahari. Ini kan sebentar lagi zuhur nih. Karena waktu zuhur berdasarkan matahari udah sampai mana? Tepat di atas kepala. Lalu lebih sedikit, gitu masuk zuhur. Kalau puasa Ramadan pakai hitungan apa? Rembulan, Hijriah. Dua-duanya kita pakai. Baik, kita lanjut. Ini banyak sekali nanti ayat-ayatnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau minta tulisannya boleh saya kasih, cuma ini tulisan ngacak ya. Kayak yang bulan lalu kan udah saya kirim tuh. Cuma mohon maaf karena sayanya sibuk banget, jadi nulisnya agak lama. Jadi muhasabah, introspeksi diri dari perbuatan yang lalu kira-kira membawa kebaikan atau sebaliknya. Coba kita buka hadis kedua. Riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah. Kalau tadi sahih Muslim, Imam Muslim, sekarang kita beranjak kepada Imam Tirmidzi. Ini kitab aslinya ya Bapak Ibu, langsung secara live saya buka, saya inikan ya di hadapan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mendapat melihat keberkahan dari huruf-huruf hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita memang tidak mengkaji kitab secara utuh. Ini kita ambil dari kitab-kitab hadis dari kitab digitalnya. Baik. Nomornya pada 2647 dari percetakan Maktabah Syamilah. Derajat hadis ini hasan. Apa kata Nabi? Ya. Al-Kayyis mandana nafsahu. Orang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, orang yang selalu menghisap dirinya, orang yang selalu memperhitungkan dirinya, orang yang selalu muhasabah dirinya, itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga selalu beramal soleh untuk persiapan setelah mati. Makanya hadirin kita cari dalam hadis-hadis tentang pertanyaan alam kubur pertama kali, nggak ada pertanyaannya itu. Berapa kendaraanmu, digrimu apa, S1mu di mana, pangkat jabatanmu apa, nothing, enggak sama sekali. Apa yang ditanya pertanyaan alam kubur? Man rabbuka, betul? Wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, wa ma ilmuka. Itu yang ditanya. Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Jadi memang pertanyaannya melulu masalah agama saja. Ini yang harus kita prepare. Kata Nabi, orang cerdas yang selalu muhasabah dirinya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cerdas
cerdas, kita pinter, kita persiapkan diri kita untuk kematian, pahalanya tetap mengalir. Kayak pembahasan bulan kemarin, orangnya meninggal, anak-anaknya soleh, soleha, pahala mengalir. Orang yang meninggal, dia menyumbang masjid nih untuk pendirian masjid Baitul Muhajirin, ada yang menyumbang 1 juta, 2 juta, ada yang menyumbang 100 juta, pahala mengalir. Itu orang cerdas. Jangan sampai yang ngalir malah dosa. Contohnya apa ngalir dosa? Contohnya apa? Orangnya udah mati, dosanya ngalir terus. Contohnya orang yang buat aplikasi judul. Judul apa judul? Judi online. Orangnya udah mati yang buat aplikasi judi online-nya masih diapain? Dipakai aplikasinya. Ya Allah. Dosa ini kan saya beli ini softwarenya Bapak Ibu dari Jeddah. Dulu nih saya beli, ya. Alhamdulillah kita backup supaya kalau ini error tinggal diinstal kembali. Ini yang buat kitab digital kayak begini udah meninggal orang-orangnya. 20 tahun lalu nih saya beli. Udah meninggal orangnya, pahala mengalir nih kitabnya masih kita pakai. Sebab kitab aslinya ada di rumah saya segini-segini. Kitab aslinya saya beli 4 juta, satu set 4 juta. Kalau saya bawa satu kitab aja, semobil kan ribet juga. Lagi Bapak Ibu juga nggak bisa melihat teks apanya, hadisnya kan di depan saya kitabnya. Nah dengan kitab digital ini orang yang membuatnya itu dapat pahala. Itu namanya cerdas. Kemudian wal ajiz, dan orang bodoh itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya aja. Ya, nafsunya bilang ke kiri, nafsunya bilang gak usah ngaji, nafsunya bilang gak usah tutup aurat, Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, zamannya orang bisa berpendapat aneh-aneh. Saya ketemu sama satu orang, apalah Pak Ustaz, agama gak penting, yang korupsi juga orang beragama, ya nggak penting lah agama. Waduh, anak-anak kita yang lemah iman ilmunya itu kemasukan itu, iya ya, jadi percuma aja beragama. Ya, padahal yang salah bukan agamanya, siapanya? Oknumnya itu. Ya, baik. Nah, watamanna 'ala Allah, dan juga dia berangan-angan kepada Allah. Apa arti berangan-angan kepada Allah? Orang yang berharap ampunan Allah di akhirat tapi tidak iman, tidak ibadah, dan menggampangkan perbuatan dosa. Gak apa-apa lah Ustaz, ya. Di akhirat saya yakin lah Tuhan gak bakal menyiksa saya. Tuhan itu sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, gak bakal menyiksa saya. Loh, kamu ibadah gak? Tobat gak? Sholat gak? Puasa gak? Enggak. Indahnya berangan-angan kepada Allah. Nah hadirin, coba kita lebih dalam nih ada tentang ayat-ayatnya. Jadi orang yang muhasabah nanti insya Allah menghasilkan 3 perkara. Wah ini hebat banget, ini keren banget kalau orang dapat ini. Orang yang muhasabah insya Allah akan menjadi orang yang bisa bertobat. Karena semua manusia punya dosa, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang muhasabah akan dapat sifat istiqomah. Wah ini mahal istiqomah. Yang ketiga, orang yang muhasabah dia akan husnul khotimah. Karena nanti pendalaman muhasabah adalah bagaimana kita menghasilkan diri kita taat kepada Allah, bukan cuma per waktu zuhur, waktu asar, bukan, tapi per detik jadi orang taat kepada Allah. Bagaimana gak husnul khotimah? Nanti kita buka ayat-ayatnya sebentar. Nih, udah kita masuk nih. Bapak Ibu, kenapa kita harus muhasabah? Karena hidup ini serius, hidup ini sensitif. Kenapa? Dicatat oleh Allah, oleh para malaikatnya setiap detik, setiap desah nafas. Ini pentingnya muhasabah. Kita dicatat amal ini Bapak Ibu bukannya sejam, 2 jam, bukannya sehari 2 hari, tapi per detik. Makanya orang yang paling bisa mengamalkan ayat-ayat ini adalah Nabi SAW. Nanti itu hadisnya saya tampilkan setelah kita terjemah. Coba kita buka dulu. Paling tidak 4 ayat nih. Nanti yang 1 ayatnya yang dibaca sama abang tadi itu ya. Siapa sih nama antum? Belum kenalan? Reza. Oh Reza. Dasar Allah.
atau menghina fisik seseorang, gini, itu jadi dosa. Sensitif. Coba yang kedua. Yang kedua kita buka pada ayat ke-10-nya surat Fatir, ya, surat ke-35. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal shalih yarfa'u. Man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, siapa yang menginginkan kebahagiaan, falillahil izzatu jami'a, semua kebahagiaan kemuliaan milik Allah. Udah kita pelajari itu ada dalam Al-Quran. Orang yang mau cari kebahagiaan kemuliaan dari pangkat, jabatan, kekuasaan, harta, kegantengan, kecantikan, warna kulit, bentuk tubuh, sains, teknologi, destroy, celaka, habis, dilaknat sama Allah. Ketika mereka punya pangkat, jabatan, kekuasaan, harta, ya, bentuk tubuh, tapi tidak iman, tapi tidak sholat, tapi tidak sujud. Contohnya kayak siapa? Orang yang mencari kebahagiaan dengan kekuasaannya, tapi Allah laknat dia. Contohnya siapa? Fir'aun. Padahal ada juga orang dengan kekuasaannya derajatnya tinggi. Kenapa? Iman dan ibadah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Pinter ibu. Tadi kalau saya bilang dapat sepeda, dapat tuh. Iya. Tapi kan saya nggak bilang, Bu. Bukan golongan sepeda. Nabi Sulaiman. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf. Siapa lagi? Iskandar Zulkarnain. Itu kan raja soleh semua. Bahkan tiap malam Jumat kita baca nama Zulkarnain. Betul? Surat apa? Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Gitu kan? Qul saat cuma di situ Rasul ada kelirunya. Kata Rasul, mereka bertanya tuh, Muhammad, siapa tuh Iskandar Zulkarnain? Rasul bilang, besok ya, saya jawab. Di situ Rasul ditegur sama Allah dalam surat Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa an yasha Allah. Nabi jangan bilang besok, tapi katakan apa? Insyaallah. Itu kisahnya gitu. Itu tentang Raja Iskandar Zulkarnain yang hidup sama Nabi Ibrahim. Itu adalah raja soleh, kekuasaannya besar. Nabi Sulaiman bahkan tentaranya enggak ada yang dimiliki oleh raja presiden hari ini. Bapak Ibu, orang paling kaya ataupun pangkat tertinggi seperti Sultan Hasanah Bolkiah, itu kan mobilnya memang Mercy terbaru yang semuanya terbuat dari emas. Ya, tapi kan masih jauh dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa kendaraannya? Angin, awan. Ketika Nabi Sulaiman mau pergi ke Yaman, mau pergi ke Damaskus, beliau cuma panggil, ayo Tuhan angin sini. Siap Tuan Raja, datang anginnya itu. Karena Nabi Sulaiman bisa bicara dengan benda-benda ini, salah satu mukjizat beliau. Kenapa Fir'aun saat itu dengan meyakini kekuasaan dia menjadi bahagia, dia celaka? Kenapa sebaliknya Nabi Sulaiman derajatnya tinggi insya Allah? Karena yang satu dia meyakini kebahagiaan dalam kekuasaan pangkat jabatan, nggak beriman. Yang ini kekuasaan jabatan cuma sekedar embel-embel saja, tapi beliau kembali kepada Allah, meyakini bahwa kemuliaan dari siapa? Allah. Makanya begitu perbandingannya. Ya, hadirin, orang yang dia meyakini kemuliaan dengan hartanya, tapi tidak iman, tidak sholat, Allah laknat dia. Contohnya siapa? Dengan harta, tadi kan pangkat jabatan kekuasaan. Nah, gitu dong. Bu, Ibu, Ya. masih hidup. Masih lah. Tadi jawab. Korun. Coba jawab lagi yang ketiga. Orang yang ketiga adalah dia yang meyakini kebahagiaannya dengan bentuk tubuhnya yang ganteng, yang besar, tapi dia tidak iman, tidak ibadah, dilaknat sama Allah. Siapa? Kaum 'Ad yang Allah kirim. Wa amma 'adun fa'uliku bisarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad ditimpakan dengan angin taufan. Sementara ada lagi orang meyakini, ya, sibuk aja dengan sains dan teknologinya, tapi tidak iman, tidak ibadah, Allah laknat juga. Siapa? Kaum Samud. Kenapa? Gunung-gunung cadas, batu-batu cadas itu mereka buat dengan arsitektur zamannya menjadi hotel-hotel bintang 5. Kaum Sabak mempunyai apa? Perkebunan diaman yang begitu hebat.
ketika perkeburannya sudah panen, itu para pekerjanya nggak petikin satu-satu, tinggal masuk ke perkebunannya, di atas kepalanya bawa apa? Keranjang. Mereka masuk, begitu keluar kebun udah penuh semua, anggur, apel dan macam-macam. Kenapa? Saking hebatnya. Tapi Allah laknat kaum Sabah. Kenapa? Karena tidak beriman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a. Kemuliaan semuanya milik Allah. Yang jadi pembahasan, ilaihi yas'adul kalimun thayyib, kepada Allah langsung naik ucapan yang baik. Garis miring, kepada Allah naik ucapan yang buruk. Sensitif. Kalau kita mengetahui ini kan kita nggak mau sia-siakan waktu kita dengan beda. Ibu lagi masak-masak nih, yang ibu ucapkan apa? I love you. Itu nggak jadi apa-apa tuh, bisa jadi dosa, bahkan sia-sia aja. Tapi ketika ibu mengerti ini, bapak mengerti ini, lagi nyetirnya, lagi nyapunya, lagi ininya, lagi beraktivitas, tetap hatinya Allah. Makanya nanti saya sampaikan hadisnya. Orang yang paling terdepan mengamalkan ayat ini baginda agung Nabi Muhammad SAW. Nanti itu. Wal amal salih yarfa'u, dan amal soleh diangkat oleh Allah. Ya, dikuatkan lagi. Nah sekarang ayat ketiga nih, Al-An'am 59 yang tadi dibaca sama Bang Reza nih. Bapak Ibu, ini ayatnya bahkan memerlukan kaidah usul fikih untuk memahami tafsirnya. Kisi-kisinya begini. Allah mencatat bergeraknya pasir, biji-bijian. Allah mencatat bergeraknya daun yang jatuh. Allah mengetahui itu semua dan dicatat. Padahal benda-benda ini tidak akan dihisap. Benda-benda ini tidak akan ada pertanggung jawaban. Coba kita buka. Sekarang pada surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan Allah memiliki daripada kunci-kunci yang baik. Kunci apa Ustaz? Allah memiliki khazanah, tempat penyimpanan yang ada kunci-kuncinya. Dan itu sangat banyak. Tempat khazanah penyimpanan emas, perak, berlian, lu'lu', marjan, makanan, minuman, ya udara, semuanya ada. Itu ada kunci-kuncinya. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah yang Maha mengetahui, dicatat oleh Allah apa-apa yang ada di darat dan di laut. Contoh di darat, al-bar, semut hitam, di balik batu hitam, di kegelapan goa yang sangat pekat, di kegelapan malam jam 2 malam. Berarti udah berapa? 4 hitam tuh, semut hitam, di bawah batu hitam, di kegelapan goa. Kemudian pada malam yang sangat gelap gulita, Allah Maha mengetahui jalan darahnya, sel-sel daripada tubuhnya, desah nafasnya, gerak-gerik daripada antenanya, pandangan matanya, detak jantungnya, semua Allah mengetahui. Ya, dicatat oleh Allah. Kemudian wal bahri, di lautan paling dalam itu kurang lebih lautan teduh ataupun lautan di triangle Bermuda, segitiga Bermuda, yang palungnya itu, atau di laut Atlantik yang palung kedalamannya sampai 10.000 meter ya, 10 km ke bawah. Kalau kita di laut Banda, yang mohon maaf tempat ada air jatuh itu dulu kan ke laut, itu kan ke dalam terus. Ataupun laut Bali kemarin yang kapal selam TNI apa tuh yang berapa tahun lalu, itu kan masuk ke palungnya tuh. Itu jaraknya mungkin cuma 900 meter. Ini 10.000 meter. Di kedalaman 10.000 meter, begitu sejuknya, dinginnya, arus yang sangat kuat, bergeraknya satu butir kata Allah daripada pasir di dalamnya. Pasir yang sangat kecil, bergerak 1 inci, 1 sentimeter, kata Allah, aku mengetahui dan aku catat. Kemudian, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak terjatuh satu daun kecuali Allah mengetahuinya. Enggak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu. Nih samping masjidnya ada pohon tuh, saya lihat pohon rambutan tuh. Ada yang udah pernah ngitung berapa daunnya? Rajin banget Ustaz gitu. Maksud saya, Allah mengetahui daun seluruh dunia. Satu-satu daun yang jatuh dicatat oleh Allah. Padahal daun tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah butiran yang berada di dalam kedalaman bumi.
ya, wala ratbin wala yabis, baik yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, semua ada dalam catatan yang nyata, lauhil mahfuz. Maksudnya apa? Usul fikihnya di mana? Bapak Ibu, kaidah usul fikih ini berarti pakai kias aulawi. Kias aulawi adalah menghukumi benda yang tidak begitu penting kepada benda yang lebih penting. Maksudnya daun tadi, butiran pasir tadi, semut tadi, dia dicatat oleh Allah pergerakannya, tapi mereka tidak dihisap, tidak diminta pertanggungjawaban. Kalau minanya dicatat, apalagi kita manusia, kita kan ada yang namanya the final destination, gitu kan? Kan kalau kita mau departure tuh naik pesawat, ada destination kemana, betul? Kita ada the final destinationnya, surga atau neraka. Kalau gitu kita lebih penting untuk muhasabah diri kita. Makanya bagus juga tuh kalau bapak ibu punya diary itu sebelum tidur. Hari ini apa yang sudah terbuat, amalan apa tadi yang kurang, sedekah saya berapa hari ini, baca Quran berapa lembar. Itu namanya orang cerdas yang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Nah, ini ayat terakhir Bapak Ibu. Nanti baru kita sampaikan hadisnya. Ayat keempat. Puncak daripada muhasabah, Anda bisa mengamalkan surat Ali Imran ayat 191. Ini kalau nggak dilatih susah. Coba kita baca dulu. Ya. Dari 190-nya deh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang, malam dan siang, laayatin, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang punya akal pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, mereka lah orang yang selalu ingat kepada Allah, qiyaman, berdirinya ingat kepada Allah, aktivitasnya ingat kepada Allah, wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah, wa ala junubihim, berbaringnya ingat kepada Allah. Kan aktivitas kita cuma ini Pak, berdiri, duduk, rebahan, semuanya ingat kepada Allah. Bapak Ibu tidak akan bisa mengamalkan ayat ini kecuali Anda mengamalkan zikir-zikir dari para ulama. Dan zikir Nabi itu sangat banyak. Makanya ini kalau Bapak Ibu mau mengamalkan, ya nih paling tidak nih, untuk mengamalkan daripada ayat Ali Imran, buah daripada muhasabah, udah gak pegang tasbih lagi tuh, karena udah pinter dia, udah lihai mengelola hatinya, manajemen kolbunya udah sempurna itu. Nah Bapak Ibu sekalian coba kita lihat. Kalau Bapak Ibu belum punya zikir standar dari para guru, ini saya ijazahkan untuk Bapak Ibu. Ini zikir paling standar sudah, tapi manfaatnya bukan main. Karena zikir Rasul itu saya kumpulkan dalam hadis-hadisnya sangat banyak, apalagi doa beliau. Doa Nabi itu banyak, ribet, dan bahasa Arabnya tinggi banget. Ya, contohnya kayak Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Tapi Ibu hafal tuh doa sunnah itu. Belum lagi Allahumma inna abiduk banu abidik banu imalik, nawasina biyadik, maudin fina hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluka bi kulli ismin walak. Kita kan paling hafal doa Nabi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak itu dalam hadis Bukhari Muslim tentang doa Nabi. Tapi Bapak Ibu paling tidak Anda mengamalkan zikir yang standar ini saja. Pertama, ini untuk praktek muhasabah. Ini peringkat tertinggi dari pelajaran muhasabah kita. Ya, pertama zikir hak Allah Ta'ala. Bacalah la ilaha illallah 100 setiap hari. Yang kedua, zikir hak Nabi, bersolawat kepada beliau. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Yang ketiga, zikir hak diri kita dan orang tua kita. Jangan cuma ucapin astagfirullahaladzim, tapi Rabbi firli wali walidayya, segitu aja 100 kali. Rabbi firli wali walidayya
Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa mengamalkan 40 hari pertama, sudah istiqomah, tambah jadi 200. Kalau 40 hari pertama sudah lancar, tambah 200. 40 hari kedua tambah jadi 300. 40 hari ketiga tambah jadi 400. 40 hari keempat terus selanjutnya begitu sampai minimal Bapak Ibu sebelum kita lepas tasbih, sebelum kita duduknya, berdirinya, nyetirnya, ini nyapunya terus bisa ucapin subhanallah, paling tidak ya dengan sekian kelipatan 40 hari Anda sudah bisa baca puncaknya adalah 1000 kali. Kalau Anda sudah mengamalkan ini la ilaha sehari 1000, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad 1000, kemudian Robbi firli wa wali 1000, insyaallah Anda sudah lepas tasbih. Di mana saja Anda berada, hati mudah untuk la ilaha Allah. Foto aja sih nih. Baik di pasar, di kantor, jalan mudah. Itu tingkat tertinggi masalah ini. Jadi waktu yang berlalu habis dengan bernilai ibadah. Nah, makanya di sini saya tulis nih Bapak Ibu. Orang yang paling terdepan dalam mengamalkan ini adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kuat ya rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah Ya. Makanya Bapak Ibu yang punya rezeki, kalau mau setor muka ke hadapan Nabi di kuburnya, berangkatlah umroh. Insyaallah. Ya, kalau nggak setahun sekali 2 tahun, karena emang perlu biaya banyak. Ya, paling tidak 5 tahun sekali. Naiklah travel yang agak-agak ini ya, kalau emang punya kurang. Kan ada tuh umroh yang 26 juta, tapi hotelnya agak jauh sih. Kalau hotelnya Tower Zamzam rata-rata udah berapa? 40. Ya, ini bulan kemarin saya umroh kan di Tower Zamzam itu 40. Belum lagi nantinya kamarnya berdua sama istri itu 47 juta. Emang perlu duit ya. Nah, ini juga 40 saya umroh lagi. Pokoknya kalau kita udah lihat mau udahin aja Bapak. Ada kepala bin yang baru ganti minta saya temenin. Pak Ustaz, saya mau berangkat Pak Ustaz sama anak istri, bisa temenin nggak? Siap komandan. Siapa siapa kepala bin yang baru ganti? Pak Komjen siapa Sahar atau beliau telepon saya, Ustaz tiketnya udah siap nih tanggal 18. Saya bilang umroh lagi tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi terdepan orang yang mengamalkan ini. Coba kita buka nih hadisnya. Sekarang hadisnya riwayat Imam Muslim, nomornya 852 ya. Masih awal-awal Sahih Muslim. Siapa namanya? Muhammad Gaina? Bukan. Kepala bin Badan Intelijen Yang baru. kan yang terdahulu Budi Gunawan. Kan beliau udah ini diganti namanya Sahar gitu. Erin kan? Safri Samsudin. Baik. Nah, jadi ini kita lihat Muhammad Erindra. Jangan ini Muhammad Erindra. nomor 852. Jadi ayat-ayat tadi yang paling terdepan mengamalkannya siapa? Nabi Muhammad. Beliaulah orang yang rohaninya sangat kuat Bapak Ibu. Apa kata Aisyah nih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkurullah, senantiasa zikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap detik per detiknya, di setiap desah nafasnya. Tampaknya Nabi berjalan tapi hatinya tetap Allah, Allah, subhanallah. Tampaknya beliau naik onta, naik kudanya, tampaknya beliau duduk, bahkan tidurnya Nabi pun berzikir hatinya. Kalau kita kan beda, kita tidur aja sepeda hilang. Nabi tidur, hatinya tetap Allah, Allah. Kuatnya rohani pada Nabi. Ada tuh para wali-wali Allah, ulama-ulama soleh yang udah bisa kayak begini tahapannya itu. Sebelum tidur mereka berzikir, ya, subhanallah, subhanallah. Terlelap matanya, hatinya tetap. Itu ada cara mainnya. Ya paling tidak zikir yang tadi saya
tuliskan itu diamalkan Bapak Ibu. Ya, level kita paling tidak udah lagi nyapu, lagi di pasar, lagi ini bisa ngucapin Allah. Kalau sebelum tidur minimal kita pakai adab-adab sunnah. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, ya. Jadi kalau kita buka hadis yang lainnya, kita akan dihisab Bapak Ibu sama Allah, ini akan dihisab oleh Allah Ta'ala, yaitu secara face to face. Face to face apa sih bahasa kita itu? Berhadapan-hadapan. Tatap muka langsung dengan Allah, enggak ada perantara. Makanya kalau kita banyak bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, itu catatan dosa tetap ada, cuma nggak ditampilkan sama Allah. Ya, dosanya dihapus, tapi catatan tetap ada. Sebabnya apa? Nanti kalau hamba Allah protes, ya Allah, kayaknya kebanyakan dia dosanya saya buat ya Allah. Kayaknya malaikat Anda salah nulis deh ya Allah. Lalu dibuka oleh Allah nih CCTV-nya, videonya nih. Ya, sambil Allah berfirman, wa ma kana Allahu bidzallamin lil ibad. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nih hadirin, kita buka sekarang hadisnya riwayat Imam Bukhari pada 6170 sekian. Nih, itu 6174. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wa sayukallimuhullah, pasti akan diajak bicara oleh Allah dalam penghisaban yaumul qiyamah, pada hari kiamat." Apa kata Nabi? Laisa bainallah wa bainahu turjuman, tidak ada perantara di antara kita dan Allah. Turjuman, tidak ada penterjemah. Tidak ada translator. Ya, di antara saya dan Allah tidak ada mediatornya. Di antara saya dan Allah, di antara ibu, bapak dan Allah tidak ada penterjemah. Langsung face to face berhadapan dengan Allah. Summa yandur fala yara syai'an qudama. Dia melihat ke depannya enggak ada apa-apa. Summa yandur baina yadayhi. Kemudian dia melihat kepada kanan kirinya, fatastabil munar, di hadapannya ada api neraka. Kata Rasul, faman istata'a minkum ayat taqiyan nar. Oh, ini hadisnya bilang nih. Saya buka kitab yang lain. Ini hadisnya lafadznya kurang. Ini sampai nar aja, padahal sih ada lanjutannya. Coba kita buka Sahih Bukhari yang lain. Nih. Nah, ini sudah ada. Kata Nabi, faman istata'a minkum ayat taqiyan nar. Siapa di antara kalian yang ingin terhindar dari api neraka? Tuh, ayat taqiyan nar. Nah, kalimat selanjutnya itu tadi enggak ada. Kata Nabi, lakukanlah supaya kamu terhindar masuk neraka walau bisyikit tamroh, sekalipun bersedekah dengan sebiji kurma. Kenapa Rasul katakan sebiji kurma? Dalam arti amal soleh Anda yang sedikit pun bisa menghindari dari masuk neraka. Para jemaah dirahmati Allah, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di antara kita mampu nggak bangun dengan uang sendiri masjid kayak Baitul Muhajirin? Enggak semua orang. Paling Pak CT, Pak Abu Rizal Bakri mungkin bisa. Tapi saya tanya lagi yang kedua, Bapak Ibu kira-kira bisa nggak bersedekah dengan sebiji kurma? Bisa lah. Sebiji kurma itu kalau ditanam kurma biasa 1000 dapat 5. Ya. Kalau ajwa 1 3.000. Ini yang biasa 1000 dapat 5. Itu 5 Ustaz. Makanya Nabi berkata ini maksudnya kamu bertakwalah kepada Allah, terhindar dari api neraka sekalipun dengan amal soleh yang cuma sangat kecil dan sederhana. Hadirin, hadis terakhir sebelum kita bertanya jawab. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita dalam masa ini supaya mati dalam husnul khotimah. Ini hadis paling standar, hadis yang menjadi sebuah kerinduan bagi kita semua. Ketika nyawa akan meregang dari badan, semuanya kita bisa mengucapkan ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya zikir tadi yang saya tuliskan diantaranya la ilaha illallah. Jangan sampai luput. Ya, nih nomor 3118. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, derajatnya
Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi, siapa orangnya yang akhir hidupnya dapat mengucapin la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita ya, untuk memanfaatkan waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat dunia akhirat. Kalau bulan depan ada pengajian lagi, mau bahas kehidupan alam kubur atau tentang Ramadan, kan satu kali hari Ramadan. Tapi kalau ustaz-ustaz yang ngajar sini udah ngajar Ramadan, biasanya kalau Ramadan udah banyak yang bahas kita yang lain aja gitu. Ya, kehidupan alam kuburnya. Nanti kalau Ramadan masih ngaji nggak libur ya? Ngaji juga. Nggak pernah ngantuk. Enggak, insya Allah harus. Ya, ustaz yang lain aja. Baik, Bapak Ibu, masih ada 15 menit. Silakan kita bertanya jawab. Pertanyaannya boleh bebas, dan kalau kami bisa menjawab, kita akan jawab. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada 2 ibu-ibu ya, dari Bapak-bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya ingin menanyakan, mana yang harus didahulukan? Kita kan ada zikir pagi, Ustaz. Biasanya kita melakukan zikir setelah subuh, terus. Nah, setelah zikir-zikir subuh kita lakukan, ada doa pagi hari. Nah, mana yang kita dahulukan? Berdoa pagi hari dulu atau kita juga biasa baca Quran? Antara zikir pagi hari dengan membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ya dikumpulkan dulu. Udah ke depan aja dulu. Mana orangnya? Enggak boleh. Zak. Bilang dong sama yang foto-foto, lihat dia kelamin, jangan lempar yang kayak badannya yang tadi bapak dapatkan juga bapak itu Tadi judul, sekarang pinjol. Problem menanggalnya di sini. Problem menanggalnya. Yang ketiga, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter, kami jawab bicara sedikit. Ingat usia saya juga hampir 90 tahun. Begini tadi Pak Ustaz aja. Ada lagi?
4 dulu ya. Iya. 4 dulu. Kan kita sampai jam 2. Silakan satu lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu doa konkret yang saya melihat sebenarnya di dalam diri tersebut itu banyak hal-hal yang menyebabkan perbuatan kita berada pada alam syirik, tapi kita tidak ketahui. Mohon untuk doa Allah ini Allah jadi dengan doa yang sepertinya aku berlindungan Allah dari doa syirik yang tidak kita ketahui. Artinya berarti mungkin bisa jadi mungkin ada ilmu orang hal yang kemudian kita ternyata jatuh pada syirik. Karena mungkin mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan doa tersebut, bagaimana kita memahaminya secara lebih dalam. Mungkin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama zikir pagi lalu dibarengi dengan doa pagi hari lalu baca Quran. Ya ini fleksibel sih Bu. Takaran kita baca Quran itu boleh bagusnya setelah tahajud sebelum azan subuh berdasarkan surat Az-Zariyat ayat ke-18 ya. Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, ataupun dalam ayat yang lain inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi baca Quran itu fleksibel ya, boleh kita baca pas waktu sholat tahajud, habis tahajud, boleh setelah sholat subuh, bisa juga setelah sebelum zuhur, bisa juga sebelum asar, terus sampai isya. Berapa kira-kira lembaran yang ibu istiqomah, yaitu silakan dibaca pada waktu tadi. Sementara untuk zikir pagi petang ini kan nggak bisa ditunda, kecuali kalau emang sibuk banget lupa baca baru dikodok malam harinya. Begitu ajaran dari Nabi. Jadi yang pertama ini zikir pagi dengan doa pagi silakan dituntaskan. Berarti kalau ibu-ibu sudah ada amalan zikir pagi yang diistiqomahkan, itu sudah cukup ya, ketimbang mengamalkan zikir yang tadi saya tulis. Itu sudah cukup. Kalau mau ditambah ya silakan. Kan zikir yang saya tulis tadi bertahap. 40 hari ke depan tambah 200. 40 hari kita menjadi 300. Sampai puncaknya berapa? 1000. Makanya itu saya sebut sebagai zikir paling standar, paling basic. Ya. Yang kedua, hutang riba. Secara all-in ya, ibu yang bertanya, orang yang dia bermuamalah riba dengan riba zaman sekarang yang ada di perbankan, itu secara all-in jawabannya dari seluruh mazhab adalah tidak terlepas dari syubhat. Kenapa begitu? Karena perbankan konvensional semuanya tidak produk haram, tapi ada produk hasil yang halal. Contoh, ini Anda juga bisa bayangin nih, kalau saya salah boleh tegur, apalagi kalau ada orang perbankan. BCA Mandiri yang konvensional itu ada hasil-hasil yang produk halal. Jadi dalam bank konvensional itu adalah uang bercampur antara yang halal dan yang haram. Yang haramnya ya tadi minjem 1 juta ngembaliin 1,5, betul? Minjem 300 juta ngembaliin hampir 450 juta. Itu ribanya di situ. Tapi ada juga produk halal. Apa contohnya? 1. Kartu ATM saya tiap berapa tahun habis, betul? Jadi saya nomor baru ini kartu BSI. Ketika kita buat, apalagi yang paling mahal pakai platinum, harganya berapa platinum? 50.000 atau 60.000 satu orang. Kalau se-Indonesia ada 1 juta orang yang buat kartu platinum BCA atau kartu bank mandiri yang konvensional, 50.000 kali 1 juta berapa? 1 miliar katakan. Ya kan, katakanlah miliar gitu kan, itu namanya produk hasil halal dari bank konvensional. Bisa dipahami? Halal itu dari penjualan apa? Ya, penyewaan box. Bapak Ibu ada yang pernah sewa box? Setahun berapa? 650. Itu artinya uang yang masuk ke bank itu uang halal, karena dari muamalah penyewaan apa? Box, nggak ada kaitan dengan riba. Yang ketiga, saya pakai kartu BSI. Saya ke pedalaman jadi asik ngajar. Lagi perlu duit nih,
kebetulan apanya pom bensinnya saya isi bensin nggak bisa pakai apa? SI. Nggak bisa pakai debit. Dia bilang, Pak ini pelosok Pak, cuma bisa cash gitu. Aduh bentar Pak, itu tuh ada toko itu dan ada ATM BCA. Ya udah kita coba. Padahal punya saya BSI, masuk ATM BCA, alhamdulillah bisa ngambil duit. Tapi saya dipotong berapa? Itu Anda tahu tentang 500 satu orang. Kalau sehari ada 1 juta orang se Indonesia, jadi berapa? Itu berarti harta halal Bank BCA, uang bercampur. Tapi ketika saya mengambil yang paling klik, yang paling apik, yang paling warok untuk kehati-hatian, tetap hutang riba, apalagi untuk anak mondok ke pesantren itu tidak terlepas dari syubhat. Ya, kalau bisa dihindarkan, kalau tidak, sudah terlanjur ya banyak istighfar dan bertobat. Kalau Bapak Ibu mau mengambil hukum yang paling enteng, berarti hukum dari ulama Al-Azhar Mesir. Mereka sudah menghukumi namanya muamalah perbankan konvensional ini dalam waktu jangka sekarang itu darurat. Ya, artinya kalau mengikuti mereka yang sangat ringan itu udah pinjam aja, tapi banyak istighfar, banyak bertobat. Kalau saya tidak menghukum begitu, saya menghukumi kalau bisa cari yang lain dan itu tidak terlepas dari syubhat. Baik. Yang ketiga, la ilah tidak menjamin. Pak, tadi Bapak bilang penceramah, bilang begitu. Lah yang saya tampilkan hadis Rasul. Iya. Rasul yang menjamin, Bapak lebih percaya Rasul atau si Ustaz tadi? Nabi bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang akhir hidupnya dalam mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini ada 2 kategori. Dalam sakarat mautnya dia bisa ucap la ilaha illallah. Yang kedua, ketika sakarat mautnya tetap dalam keadaan masuk surga aja. Ya. Secara all-in orang beriman masuk surga, sekalipun diperhitungkan dia udah masuk neraka. Iya, sama Nabi. Orang Islam yang banyak dosanya masuk neraka dulu, tapi nanti dikeluarin juga dari neraka. Itu rahman rahimnya Allah. Allah ciptakan surga ada 8, sementara Allah ciptakan neraka ada 7. Di antaranya rahim rahmannya Allah Taala. Kalau orang udah masuk neraka bisa keluar dari neraka, tapi yang udah masuk surga nggak bisa keluar dari surga. Ini saya sampaikan hadisnya. Hadis keluar dari neraka. Berarti kalau emang dia diperhitungkan masuk neraka, tapi tetap endingnya harus masuk surga. Setelah dosanya dia apain? Dibersihin. Bapak Ibu coba aja kalau kita mau masukin benda-benda ke kulkas, masa iya bendanya singkongnya masih ada tanahnya? Kan kita apain dulu? Iya, bersihin dulu lah. Nih hadisnya. Bahkan hadis masalah ini dicatat oleh Imam Bukhari, ditulis oleh Imam Bukhari dari nomor 44 sampai nomor 7012. Itu ada semuanya. Saya tampilkan nomor 44 aja deh. Jadi bersihin pakai backlight. Tuh, sudah ada. Ini hadisnya masih awal-awal berarti. Kalau puncak gunung ini masih kakinya itu. Ya. Hadis nomor 44 Nabi bersabda, "Yukhraju minan nar." Dikeluarkan dari api neraka. Yang namanya dikeluarin udah masuk belum? Ya udah lah. Gajinya ngantuk nih maksudnya. Dikeluarkan dari api neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Itu dijelaskan lagi. Orang yang masih ada iman la ilallah. Wa fi qalbihi wazna sya'irah min khairin. Sekalipun imannya segede biji gandum. Wa yukhraju minan nar, dan dikeluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah. Orang yang masih punya iman la ilaha illallah sekalipun imannya wazna burrah, seperti biji jagung. Biji jagung lebih pipih dari gandum. Yang terakhir lebih hebat lagi karena karunia Allah Taala. Apa? Wa yukhraju minan nar, dan dikeluarkan dari api neraka. Orang yang masih mempunyai iman la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sedangkan dalam hatinya imannya sebesar aja wazna dzarrah, sebesar biji sawi, tetap dikeluarkan dari neraka, masuk surga. Ustaz tadi yang Bapak bilang, yang dia mengatakan begini itu harus bertanggung jawab, harus jelas itu statementnya, kan ini masalah akidah. Kita selama ini kita sampai mau mati ini ya di Jakarta nggak pernah komplain. Nggak pernah. Komplain. Lain-lain bisa terjamin.
Begitu. Siapa bilang itu? Sekarang Bapak udah dapat pencerahan, Bapak lebih percaya sama Ustaz itu apa hadis Nabi? Makanya di mana saya ngajar, tolong hadirkan infokus gitu aja, supaya kitabnya bisa kita langsung lihat. Jadi Anda mengambil pelajaran bukan dari saya, langsung dari Nabi SAW dengan hadis-hadis. Gitu ya Pak. Bagus nih Bapak tanya nih, supaya nggak ada keraguan. Ya. Sebab orang yang seperti itu nanti menutupi rahmat Allah yang begitu besar. Kayak ada seorang pendeta. Ingat ke hadisnya? Laki-laki yang pernah membunuh berapa? 99 orang. Itu kan bertanya kepada pendeta. Pendeta, saya udah bunuh 99 orang. Saya preman, pasar gelek lah kan. Saya preman, udah bunuh. Ada tobat nggak saya? Kalau bertobat diterima nggak sama Tuhan? Kata pendeta, enggak terima, neraka loh. Akhirnya si pendeta dibunuh. Loh, sempurna, genap jadi berapa? 100. Dia datang kepada seorang alim yang soleh. Itu ada hadisnya, bisa saya tampilkan. Riwayat Imam Muslim. Kemudian dia tanya, wahai kiai, saya pernah bunuh 100 orang, saya ingin bertobat, diterima? Diterima. Jangan kamu membunuh 100, umpamanya 1000 pun, kamu tobat dengan tobat nasuha, diterima oleh Allah. Baik kiai, makasih. Akhirnya dia berjalan. Tapi kata kiai, kamu udah jangan tinggal di kampungmu, pergi hijrah ke kampung baik sana. Di pertengahan jalan sakit jantung stroke mati. Akhirnya 2 malaikat rebutan. Kata malaikat azab, ini hak saya. Kata malaikat rahmat, hak saya dong. Gak bisa dong, ini kan belum sampai ke tempat tobat. Tapi kata malaikat rahmat, tapi kan udah mulai berjalan. Innamal a'malu. Akhirnya gak kelar. Datanglah utus malaikat ketiga. Sebagai apa? Penengah. Kata malaikat, udah sabar-sabar. Yang ketiga bilang, kita ukur aja deh. Diukur kira-kira jaraknya lebih dekat ke sono tempat maksiatnya apa ke tempat tobatnya. Diukur lebih banyak ke tempat tobat, jaraknya cuma 1 jengkal. Kata malaikat rahmat, ini milik malaikat. Kata malaikat penengah, ini milik malaikat rahmat. Kamu malaikat azab sudah sholat pulang. Itu terjemahan saya maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah melebihi dari segala. Ini yang keempat. Singkatnya begini ya Pak, karena saya mau berangkat ini udah 10:30. Jadi permohonan Allahumma inni a'udzubika minasyirki, daripada syirik dan yang lain yang saya tidak malam a'lam yang saya tidak tahu, itu doa sangat baik diucapkan. Supaya khawatir nanti kalau kita berbuat sesuatu yang berbau-bau syirik, itu Allah ampuni. Berarti itu sifat tobat juga dari doa tadi. Contohnya paling gampang, syiriknya nggak terasa. Ini saya sebutin nama Pemda nih, nggak apa-apa ya Pak? Bukan nama orangnya. Saya diundang makan sama seorang pejabat Pemda, tapi saya nggak sebut. Dia bagian udahlah eselon 2 gitu ya. Saya diajak di warung sederhana. Warung sederhana di sini kok. Di Kalimalang itu apa? Pondok Gede menuju tol itu kan ada. Pinggirnya. Ya dua ini tuh. Nggak ada apa-apa. Udah ngebrang semuanya itu. Ada ayam pop, ada ini gitu, ada sayur nangka. Ini sayur nangka dan macam-macam. Tapi pas kita makan saya lihat, ini pejabatnya ini nggak makan sayur nangka. Saya bilang, Pak Haji, sayur nangka ini nggak dimakan enak, Pak Ustadz. Menurut guru spiritual saya kira guru spiritual ini agim gitu. Ternyata saya Mbak Jamro, dukun. Ustadz, menurut guru spiritual saya, kalau saya makan sayur nangka, jabatan saya akan jatuh mungkin. Pekerjaan saya nggak beres, bisnis saya, anak-anak saya terganggu kesehatannya. Saya bilang, Pak Haji, apa hubungannya jabatan dengan sayur nangka? Itu bisa terhilangkan kalau kita baca doa yang tadi Bapak ucapkan. Tapi tetap saya kasih pencerahan, Pak. Kalau keyakinan Anda kayak gitu-gitu termasuk syirik, jangan seperti itu. Kecuali kalau ada korelasinya. Pak Ustadz, mohon maaf, saya nggak makan sayur nangka karena asam urat saya stadium 4. Itu tidak syirik, karena ada korelasi, ada hubungan. Gitu. Bagus. Cukup sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Sudah jam 10:30. Saya sih datang ke sini udah 8:30. Jadi kalau mau mulai 8:30 pun it's okay, no problem. Sempat saya ngopi dulu gitu. Kayaknya berjamnya belum ada, ya udahlah di mobil dulu. Tapi kalau lain kali mau tempat kopi silakan juga, biar lebih banyak nanya. Ini saja dapat saya sampaikan. Kekurangan lebih banyak. Terakhir kita doa sejenak. Ya, berkah akhir dari majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum